Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu berjalan terlalu cepat? Semakin kamu kerja, semakin kamu capek. Tapi entah kenapa uang tetap habis. Dan diam-diam kamu tahu ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Krisis 2030. Bukan ramalan mistis, bukan teori konspirasi, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan di mana-mana. Biaya hidup naik, persaingan kerja makin ketat, teknologi menggantikan manusia, dan kesehatan mental orang-orang makin rapuh. Hari ini, kita akan membahas satu hal yang mulai menjadi senjata bertahan hidup di era baru, slow living. Cara hidup pelan, tapi justru bikin kita lebih selamat, lebih kaya, dan lebih tenang menghadapi masa depan. Hidup modern itu bikin kita kehilangan kendali. Coba kamu pikir sebentar, 20 tahun lalu, hidup jauh lebih sederhana, pengeluaran lebih sedikit, ekspektasi orang juga lebih rendah. Tapi sekarang, kita dipaksa hidup cepat, kerja cepat, belajar cepat, naik gaji cepat, nikah cepat, sukses cepat. Kita bahkan disuruh bahagia cepat. Padahal, manusia nggak didesain untuk hidup secepat itu. Lihat teman-teman kita. Kerja 8-12 jam, makan sambil buru-buru, tidur sambil mikirin besok, bangun sambil ngecek email kantor, dan weekend pun dipakai untuk ngejar hal-hal yang katanya biar terlihat sukses di media sosial. Masalahnya, semakin cepat hidup kita, semakin kita kehilangan kendali. Kita nggak tahu kemana uang pergi, kita nggak tahu apa yang benar-benar penting, dan yang paling bahaya, kita nggak tahu kapan harus berhenti. Beberapa ekonom menyebut tahun 2030 sebagai dekada ketidakpastian terbesar. Apa artinya? Automation menggantikan pekerjaan manual dan rutin, harga makanan dan energi makin tidak stabil, biaya kesehatan naik 2 kali lipat, tingkat stres global meningkat. Jadi, untuk bertahan, kita bukan cuma butuh uang, kita butuh strategi hidup, dan slow living adalah strategi itu. Slow living bukan hidup pelan-pelan, slow living adalah hidup dengan sadar, dengan prioritas jelas, dengan pengeluaran yang terkontrol, dengan kesehatan mental yang stabil. Dan ingat, ini bukan lifestyle, ini survival skill. Kenapa slow living justru bikin kamu lebih kaya? Lucunya, hidup pelan justru bikin kita punya lebih banyak. 1. Uang lebih hemat karena keputusan lebih sadar. Ketika hidup pelan, otak kita berhenti mengambil keputusan impulsif. Kita berhenti beli barang cuma karena diskon. Kita berhenti mengikuti gaya hidup orang lain. Dan kita mulai tahu apa yang benar-benar perlu. 2. Produktivitas meningkat karena fokus meningkat. Hidup cepat bikin kita multitasking. Hidup pelan bikin kita fokus satu persatu. Dan hanya fokus yang bisa menghasilkan kualitas kerja tinggi. 3. Kebahagiaan naik karena ekspektasi turun. Slow living melatih kita merasa cukup, dan merasa cukup itu adalah kunci kekayaan mental. 4. Risiko burnout menurun drastis. Burnout menghabiskan uang lebih banyak dibanding gaya hidup pelan. Biaya dokter, terapi, cuti, penurunan performa, semuanya lebih mahal. Jadi kalau kamu mau hidup lebih sederhana, lebih tenang, dan lebih kaya, slow living bukan cuma pilihan, tapi solusi. Contoh slow living di kehidupan modern. Slow living itu bukan pindah ke gunung, bukan berhenti kerja, bukan hidup tanpa internet. Slow living adalah cara kita mengatur ulang ritme hidup. Coba bayangkan, kamu mulai bangun tanpa langsung cek HP, hanya 5 menit, tarik napas, atur pikiran. Kamu mulai makan sambil duduk, bukan sambil jalan atau sambil kerja. Ini hal kecil, tapi efeknya besar. Kamu mulai memilih pekerjaan berdasarkan kualitas hidup, bukan semata-mata gaji. Orang-orang yang kerja terlalu cepat biasanya habis uang untuk mengobati stres, paradoks modern. Kamu mengurangi belanja impulsif dan hanya membeli hal yang benar-benar kamu gunakan. Ini meningkatkan kesehatan finansial secara drastis. Kamu membuat ruang kosong di dalam jadwal harian, 20 menit saja, untuk berhenti, untuk merasakan waktu. Kamu mulai mengurangi konten cepat dan memperbanyak konten reflektif, podcast panjang, buku, long-form videos. Kamu memilih hubungan yang menenangkan, bukan hubungan yang membuat kamu merasa harus membuktikan diri. Slow living itu termasuk slow relationship. Tidak ada satu pun hal di atas yang butuh uang. Yang kamu butuhkan
hanya keberanian untuk berhenti. Bagaimana slow living bisa menjadi tameng krisis 2030? Ketika krisis terjadi, orang yang hidup cepat akan paling dulu terkena dampaknya. Mereka yang terbiasa, belanja tanpa sadar, bekerja tanpa strategi, hidup tanpa tabungan, dan berlari tanpa istirahat, akan mudah terguncang. Slow living membuat kita berbeda. 1. Kita punya tabungan lebih stabil, karena konsumsi lebih terkontrol. 2. Kita punya ketahanan mental, karena ritme hidup tidak menghabiskan energi. 3. Kita lebih fleksibel ketika harus ganti pekerjaan. Orang yang fokus dan sederhana lebih cepat beradaptasi. 4. Kita punya tujuan hidup yang jelas, dan orang yang punya tujuan tidak mudah goyah meski kondisi buruk. Lalu, bagaimana memulai slow living di tahun ini? Baik, simak baik-baik ya. Kurangi 30% aktivitas yang tidak memberi nilai. Ini bisa berupa nongkrong gak jelas, scroll TikTok berjam-jam, atau rapat yang tidak perlu. Buat batas waktu bekerja. Misalnya, selesai jam 7 malam. Setelah itu, hidup pribadi dimulai. 3. Terapkan minimalisme finansial. Bukan irit ekstrim, tapi sadar uang mengalir kemana. 4. Prioritaskan istirahat. Istirahat bukan kemewahan, ini investasi. 5. Berani bilang stop pada hal-hal yang bikin kamu kewalahan. Teman, keluarga, pekerjaan, bahkan ambisi. Pada akhirnya, kita nggak bisa mengontrol krisis 2030. Kita nggak bisa mengontrol ekonomi global. Kita nggak bisa mengontrol pasar kerja. Tapi, kita bisa mengontrol cara kita hidup hari ini. Slow living bukan tentang hidup pelan. Ini tentang hidup dengan kesadaran penuh, dengan memilih apa yang penting dan melepaskan yang tidak. Jadi, sebelum dunia makin cepat, kamu harus memilih menjadi orang yang pelan. Karena mereka yang melambat justru yang bisa melihat jauh ke depan. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya tentang bagaimana membangun hidup yang lebih tenang, lebih stabil, dan lebih bermakna.